حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
252.000. Total 10.834.500 rupiah. Kemudian dikurangi pejabat dan operasional mesin sebesar 480.000. Sisa saldo akhir 10.354.500 rupiah. Kemudian untuk konten pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ilhamuddin dengan tema spiritual dan sosial. Dengan juga Ustadz Ibnu Sholih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخير والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى
maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, merupakan suatu kesyukuran yang patut kita rayakan. Allah Ar-Rahman mengumpulkan kita di waktu yang mulia ini dengan penuh kasih sayangnya serta penuh berkah darinya. Betapa tidak, karena pertemuan kita sebagai seorang muslim di waktu yang berkah dan mulia ini merupakan nikmat di atas nikmat yang selalu harus kita rayakan, agar kita lebih memaknai arti dari sebuah persaudaraan dan ukhuwah. Dan semoga momentum akhir bulan Syawal ini menjadi titik muhasabah dan refleksi bagi kita, agar kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib berwasiat pada diri khatib pribadi serta mengajak seluruh jamaah sekalian untuk kita terus mengupayakan semaksimal mungkin agar kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di lain sisi, kita juga terus menggerakkan lisan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang hingga kini dalam suasana yang penuh dengan ketidakpastian, sedang berpacu dengan nyawa mereka, berada di atas kebenaran, menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Allahumma ansurhum nasran azizan ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di tengah gekap gempita dan kemilau kehidupan yang dianggap modern dan maju seperti yang kita rasakan, kita menyaksikan banyak ketimpangan yang merajalela. Hampir setiap hari berada media sosial maupun tayangan dan berita di televisi berisi hal-hal yang negatif yang membuat resah, membuat gelisah. Realita tersebut harus kita akui sebagai suatu kondisi kemunduran dan ketimpangan moral. Namun tentu rasa syukur harus tetap kita lantunkan, karena pada era ini pula ragam dakwah baik untuk peningkatan ibadah ritual maupun ibadah sosial offline maupun online banyak tersebar di berbagai platform media sosial, yang itu menjadi perlawanan dari ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang tak hanya menekankan aspek ritual seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Namun Islam juga memiliki perhatian pada seluruh bidang kehidupan, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Pada setiap bidang tersebut, Islam tampil dengan aturan yang sangat khas yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat umat manusia. Maka seorang muslim yang memahami dinul Islam ini, dia tidak hanya akan mementingkan sholat, dia tidak hanya akan mementingkan puasa ataupun zakat, tapi lebih jauh lagi, ia juga menampilkan dampak dari sholatnya, dampak dari puasa dan zakatnya di kehidupan sosialnya berupa akhlak dan adab yang baik. Pada dasarnya Islam tidak pernah mengenal pemisahan antara dunia dan akhirat. Ilmu umum atau ilmu agama, masjid atau masyarakat, iman atau amal, semuanya menjadi satu, semuanya menjadi satu kesatuan, seperti layaknya dua wajah uang logam. Maka seorang muslim sejati sadar bahwa ia adalah Abdullah atau hamba Allah, yang dia harus memperbaiki hubungannya
imannya kepada Allah, sekaligus ia paham peran dan tugasnya sebagai khalifah pemakmur bumi yang baik terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Suatu ketika pada suatu musim paceklik, kelompok Badui yang baru masuk Islam datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan jatah sedekah. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amanna, kami telah beriman ya Rasulullah." Seketika itu Allah pun menurunkan sebuah wahyu untuk menegaskan status yang mereka miliki. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kamu sekalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk berislam karena iman belum masuk ke dalam hati. Usut punya usut, mereka orang-orang Badui yang datang kepada Rasulullah menyatakan atau mengatakan amanna, kami telah beriman, untuk mendapatkan jatah bantuan dengan memungkit-ungkit bahwa mereka sudah masuk Islam dan sudah beriman. Namun dari Allah menurunkan surah Al-Hujurat ayat 14 tadi untuk mengoreksi pernyataan mereka bahwa mereka belum dalam status keimanan tetapi masih dalam status keislaman. Maka kisah Al-Hujurat ayat 14 tadi merupakan gambaran bahwa berislam dan beriman merupakan dua level yang berbeda. Islam mewujudkan atau berwujud dengan perkataan dan perbuatan seperti mengucap syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, sehingga seorang muslim dapat diakui dari tindakan yang tampak dari mata saja. Sementara iman meliputi 4 unsur pokok yang berupa niat dalam hati, keyakinan terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berikrar dengan lisannya serta membuktikan keimanannya dalam bentuk amal-amal kebaikan, baik dari hati berupa perasaan, zikir dan lain sebagainya, dan juga organ tubuh lainnya, tangan, kaki, mata, serta seluruh tubuhnya mengucapkan atau menggerakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Frekuensi iman semakin naik seiring bertambahnya ketaatan. Sebaliknya, keimanan semakin pudar semakin sering bertambahnya noda-noda kemaksiatan. Maka dengan mengetahui posisi Islam dan iman takwa tadi, penting kita pahami bahwa inti setiap ibadah dari yang kita lakukan setiap harinya adalah proses kita untuk mensucikan diri yang berdampak pada kualitas diri. Sholat kita sebagai penggugur dosa-dosa, puasa kita sebagai penguat fisik dan ruhiyah kita, sehingga kita dapat menapaki hari demi hari dengan penuh kemantapan iman. Dan ujung dari setiap proses penyucian dengan rangkaian ibadah tadi sangat berimplikasi pada kualitas keimanan seseorang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saat membaca ayat yang Fatih sebutkan di atas, pada akhir ayat Allah menggunakan diksi al-muttaqin, yaitu golongan ini bukanlah orang-orang yang tahu dan paham apa dan bagaimana sholat, tetapi mereka harus paham mengapa mereka harus sholat. Mereka bukan hanya yang tahu apa dan syarat rukun puasa, tetapi mereka juga harus tahu mengapa mereka harus puasa. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, mereka paham hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita seluruhnya diberikan oleh Allah kemampuan untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa aslih ulata al-muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim wa waffiqhum fil 'amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
La